Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam video ini saya akan mengimplementasikan mengenai rencana pembelajaran yang telah saya buat. Sebelumnya, izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Suci Rahayu dengan nomor NIM 200603332 dari kelas A1 PGSD. Selamat menyaksikan. Ayo semuanya anak-anak duduk di tempat duduknya masing-masing. Ayo yang belakang itu yang masih lari-larian. Ayo duduk. Oke, Bu. Oke, sudah. Nah, oke. Ibu ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku yang luar biasa dan soleh-solehah ini. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Mengenai sumber daya alam yang ada di dunia. Nah, sebelum itu, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan duduk rapi, waktunya berdoa. Ayo duduk rapi. Oke. Perhatian. Siap perhatian, gitu ya. Perhatian. Oke, bagus. Mari semuanya sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, begini tadi sebelum kita berangkat sekolah, sudah pada sarapan apa belum? Belum, Ibu. Aku belum. Belum? Sarapan. Oh sudah, bagus. Bagus bagi yang sudah sarapan. Dan yang belum, diusahakan ya untuk pertemuan mendatang, kalian harus sarapan terlebih dahulu. Kenapa sih Bu harus sarapan? Karena sarapan itu sangat penting. Sangat penting untuk apa? Sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Karena ketika nanti menjelang siang, kita itu membutuhkan banyak sekali energi. Misal kayak tadi, kalian lari-larian, terus jajan ke sana, jajan ke sini, dan tentunya tubuh kita itu akan mengeluarkan keringat. Jadi, fungsi makanan itu sebagai menambah nutrisi bagi tubuh supaya tidak gampang capek. Dan juga untuk belajar menambah konsentrasi kalian ketika pembelajaran. Semisal menghitung nih, ataupun pembelajaran yang lainnya. Jadi kalian jangan lupa untuk sarapan ya setiap pagi. Oke? Oke, mantap. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Ayo cek temannya, samping kanan, samping kiri, belakang, atas. Ada tidak temannya? Siapa yang tidak hadir? Cinta, Ibu. Oh, siapa? Oh, si Cinta. Cinta kenapa kok nggak hadir? Ada yang tahu tidak? Oh, tahu? Kenapa Cinta nggak hadir? Sakit, Ibu. Sakit. Oh, sakit. Ibu tulis dulu ya. Oke, sudah. Nah, kita doakan ya semoga Cinta diberikan kesembuhan atas penyakitnya. Oke, nah di sini sebelum kita ke pembelajaran, sumber daya alam apa atau sumber energi apa yang pernah kalian lihat atau apa yang pernah kalian ketahui di lingkungan sekitar kalian? Ada yang tahu? Matahari. Ya, benar, matahari. Terus apa lagi? Angin. Ya, angin. Ya, benar. Terus apa lagi?
Ya, batu bara bisa. Terus apa lagi? Energi listrik. Oh iya, benar. Energi listrik dan energi bunyi. Terus ya, benar sekali, dan energi yang lainnya. Nah, Ibu di sini ada video, ada sebuah video. Kalian silahkan tonton ya dengan baik dan cermati apa aja informasi yang ada dalam video tersebut. Nah, setelah sudah mengamati video, Ibu akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah video. Nah, silahkan kalian tonton dengan baik dan cermati benar-benar apa sih yang ada dalam video, terus kejadian apa aja sih yang ada dalam video. Silahkan ya tulis bagian-bagian penting atau hal-hal apa yang menurut kalian sangat penting, silahkan dicatat ya. Oke, sudah siap semuanya? Perhatian. Oke, anak-anak semuanya dengarkan Ibu. Sudah? Selamat menyaksikan videonya ya. Duduk yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya, Restu Saputra. Pada kesempatan kali ini, kita semua akan belajar tentang sumber energi. Semoga teman-teman dapat memahami video ini dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, mengidentifikasi sumber-sumber energi yang ada di sekitar lingkungan. Yang kedua, mengategorikan sumber-sumber energi ke jenis sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan sesuai dengan ciri-cirinya. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dampak eksplorasi dan penggunaan energi berlebihan bagi kehidupan manusia. Tahukah kamu, benda-benda keseharian di sekitar kita seperti handphone, lampu, mesin air, penanak nasi, semua benda-benda tersebut membutuhkan listrik untuk digunakan. Selain benda-benda tersebut, coba kamu sebutkan benda-benda di rumahmu yang butuh listrik saat digunakan. Sangat banyak bukan? Coba kamu tuliskan jawabannya di kolom komentar. Ketergantungan kita terhadap benda-benda keseharian yang menggunakan listrik pada saat ini sangatlah besar. Lalu, dari manakah energi listrik tersebut berasal? Sebenarnya, listrik yang kita gunakan merupakan konversi atau perubahan bentuk dari energi lain seperti energi panas, uap, dan sebagainya. Energi tersebut kemudian menggerakkan kincir atau turbin generator untuk menghasilkan listrik. Namun, terdapat juga sumber energi lain seperti panas matahari yang dapat menghasilkan listrik tanpa menggunakan kincir atau turbin generator. Lantas, apa saja sumber energi yang ada di alam? Mari kita simak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Berdasarkan ketersediaannya, sumber energi dibedakan menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah energi yang bersumber dari alam yang prosesnya berkelanjutan, jumlahnya melimpah dan selalu tersedia. Sedangkan sumber energi tak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, waktu pembentukannya butuh jutaan tahun dan prosesnya tidak berkelanjutan, sehingga pada saatnya bisa habis
karena terus digunakan, sementara butuh waktu yang lama untuk menggantikannya. Berikut ini adalah contoh sumber energi terbarukan. Yang pertama, panas bumi. Di tahun 2018, Indonesia sudah bisa menghasilkan energi listrik dari panas bumi sebesar 1.948 MW. Padahal, potensi yang dimiliki Indonesia bisa mencapai 29.544 MW. Sumber energi panas bumi dimanfaatkan melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selanjutnya, ada sumber energi terbarukan sinar matahari, dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Di Indonesia sendiri, PLTS belum banyak. Ada beberapa, di antaranya adalah PLTS di Karangasem, Bali, dan PLTS di Maluku, NTT. Kemudian ada sumber energi angin, dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga bayu. Indonesia memiliki sumber energi angin yang menguntungkan karena berada di kepulauan, dilewati garis khatulistiwa, terdapat banyak pantai dan dataran tinggi. Lalu, ada sumber energi terbarukan air, dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Di Indonesia sendiri, PLTA sudah cukup banyak, dan salah satu yang terbesar adalah PLTA Cirata, Jawa Barat, yang memiliki kapasitas 1.008 MW. Kemudian ada biomasa. Biomasa adalah bahan organik sisa industri yang bisa menghasilkan energi saat dibakar. Contohnya cangkang kelapa sawit, batang tebu, sabut kelapa, dan lain-lain. Sumber energi biomasa dimanfaatkan pada pembangkit listrik tenaga biomasa. Selanjutnya adalah contoh sumber energi tak terbarukan. Di Indonesia, sumber energi tak terbarukan biasanya didapatkan dari energi fosil. Di antaranya, yang pertama, batu bara adalah sumber daya alam yang paling banyak di Indonesia. Tahun 2021, cadangan batu bara Indonesia mencapai 38,84 miliar ton dengan rata-rata produksi sebesar 600 juta ton per tahun. Yang kedua, ada minyak bumi. Minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang terdiri dari campuran berbagai hidrokarbon. Sumber energi ini umumnya diolah menjadi aspal, solar, bensin, kerosin, aftur, gas, dan lain-lain. Yang ketiga, ada energi gas alam. Sumber energi ini terbentuk dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme lainnya yang sudah tersimpan selama ribuan atau jutaan tahun. Ketiga sumber energi fosil ini biasanya dimanfaatkan untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Yang keempat, ada nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau disingkat dengan PLTN. Di Indonesia sendiri, energi nuklir belum terlalu dieksplor sebagai pembangkit listrik. Sejauh ini hanya ada 3 reaktor nuklir di Indonesia yang ditujukan bukan sebagai PLTN, melainkan sebagai reaktor penelitian. Seiring waktu, sumber energi yang tidak ramah lingkungan dan pengolahannya akan menghasilkan sisa buangan berupa karbon yang merupakan salah satu penyebab terjadinya gas rumah kaca. Dampak penggunaan dan eksplorasi berlebihan terhadap energi dengan masalah lingkungan itu saling berkaitan. Berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama, emisi polutan udara dari pembakaran bahan bakar fosil adalah penyebab utama polusi udara di perkotaan. Kemudian, bahan bakar fosil yang terbakar juga merupakan kontributor utama emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, masalah polusi air yang beragam dikaitkan dengan penggunaan energi. Salah satu masalah yang cukup sering terjadi adalah tumpahan minyak di laut. Kemudian, terdapat perubahan aliran air tanah yang dihasilkan oleh operasi penambangan, sering membawa air yang tidak tercemar ke dalam kontak dengan bahan mineral tertentu yang akan menyebabkan terjadinya pencemaran air.
Oleh karena itu, mari jaga lingkungan, hemat energi. Nah, setelah kalian menonton video, informasi apa yang telah kalian tangkap? Ada yang mau? Sumber energi. Angkat tangan. Ya benar, mengenai sumber energi apa yang ada di bumi. Nah, di sini silahkan kalian semua berdiri. Ibu akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Jadi sistemnya ini berhitung ya 1 sampai 6. Silahkan berhitung sampai 6 dimulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke belakang lagi. Ya benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah. Silahkan untuk kelompok 1 di sebelah sini. Sebelah sini ibu. Ya benar. Kelompok 1 sebelah sini. Kelompok 2 di belakangnya. Ya. 2. Terus di depan sini 3. 3 ya. Di sebelah sana 4. Sebelah sini 5. Belakangnya 6. Sudah, silakan duduk. Sudah. Oke, nah di sini ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik. Nah, silahkan kalian baca baik-baik apabila ada. Ya, baca baik-baiknya, benar sekali. Semisal ada hal yang sulit, boleh tanyakan ke ibu. Paham? Oh, mau diulangi lagi? Oke. Nah, di sini ibu mempunyai lembar kerja peserta didik. Di sini itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, silahkan kalian berdiskusi mengenai pernyataan-pernyataan. Kemudian kalian jawab di sebelah sini. Nah, sebelah sini. Silahkan kalian jawab dari semua pertanyaan tersebut. Jadi kan di kertas yang sebelah sini itu mengenai 5 poin. Nah, 5 poinnya ini masing-masing anak itu 1 poin. Tadi kan setiap kelompoknya itu ada 5 anak. Nah, 1 soal itu 1 anak. Paham? 1 soal 1 anak. Nah, kemudian di sebelah sini itu silahkan rangkum dari jawaban-jawaban yang telah kalian jawab di selebar kertas ini. Ya, jadi satukan jawabannya sebelah sini. Kemudian silahkan presentasikan jawaban kalian di depan kelas bersama dengan kelompok kalian tentunya. Paham? Dan kalau semisal tadi kan di sebelah sini kan setiap anaknya itu 1 soal. Terus yang anaknya lain ngapain, Bu? Nah, bagi yang sudah menjawab soal ini, silahkan jelaskan ke teman-teman kalian yang belum mendapatkan persoalan. Jadi, setiap anak kan mendapatkan 1 persoalan, kemudian dipahami. Ketika sudah, silahkan berdiskusi dengan teman kalian. Jadi tuh, aku kan dapat nomor 1. Nomor 1 tuh jawabannya gini. Paham gak? Gitu ya. Paham? Oke. Silahkan ya. Oke. Karena semua sudah kebagian, silahkan dikerjakan dengan baik, didiskusikan dengan teman kalian. Kalau semisal ada kesulitan, boleh ke depan tanyakan ke ibu. Paham? Paham. Bagus anak-anak ibu. Oke, ini sudah 15 menit. Waktunya sudah habis ya. Oh, belum? Oke, ibu hitung ya 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Sudah semua? Oke. Silakan ketua kelompoknya Hom Pimpa dengan kelompok yang lain. Silakan, ayo.
Sudah? Oke. Yang menang duluan, silahkan presentasi ke depan. Oke, silahkan presentasi ke depan. Tepuk tangan buat teman-teman. Teman-teman kalian sudah presentasi. Ibu punya zal-zal nih ya. Kalau ada seseorang yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik, ibu punya tepuk good job. Tepuk good job. G-O-O-D-G-O-B. G-O-O-D-G-O-B. Good job, asik. Good job, asik. Gimana, paham? Paham? Oke, ulangi ya. Beri tepuk good job. G-O-O-D-G-O-B. G-O-O-D-G-O-B. Good job, asik. Good job, asik. Oke, silahkan kembali ke tempat duduk. Oke, silahkan kelompok 2. Sudah? Oke. Kelompok 3 silahkan maju. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 4. Bagus sekali. Oke, selanjutnya kelompok 5. Sudah, oke. Yang terakhir kelompok 6. Nah, ini kelompok yang terakhir yaitu kelompok 6. Silakan maju. Dengarkan baik-baik ya, anak-anak. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, sudah. Nah, sebelum itu, setelah kalian menonton video, apa yang ada dalam video tersebut? Ya, sumber energi. Sumber energi yang diketahui apa aja? Yang kalian ketahui? Ya, matahari, terus angin, terus apa lagi? Listrik, ya benar, listrik. Terus apa? Bunyi, terus dan banyak sebagainya. Nah, fungsinya matahari itu buat apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Untuk menjemur pakaian. Terus apa lagi? Oh iya benar, garam juga bisa. Untuk apa lagi? Ya, benar sekali. Terus kalau listrik itu alatnya contohnya apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Setrika itu dari listrik ke panas. Terus apa lagi yang listrik ke panas? Ya, benar, oven. Oven juga termasuk. Terus apa lagi? Terus kalau dari listrik ke bunyi apa? Ya, radio, benar sekali. Ya, benar. Oke. Untuk supaya lebih semangat lagi, ibu itu punya tepuk ber. Ada yang pernah dengar tepuk ber itu yang bagaimana? Belum? Ya udah, kalau gitu ibu kasih tahu ya. Ibu kasih tahu supaya kalian tahu. Oh iya benar. Ini tuh di TikTok. Oke, siap? Semuanya perhatikan ibu dulu ya. Perhatikan baik-baik. Ber satu kali, ber. Tangannya ke depan. Ya. Ber dua kali, ber. 2 kali, berarti bernya 2 kali. Terus ber 3 kali, ber. Bernya berapa? Benar, 3 kali. Terus berkali-kali, ciki ber, ber. Gitu. Bisa? Oke. Yang semangat, ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Sama-sama ya, sama ibu. Oke. Perhatian. Bagus sekali. Ber satu kali, ber dua kali, ber tiga kali, ber berkali-kali, ciki ber. Oke, tepuk tangan buat kita sendiri.
Semangat? Oke, semangat. Nah, semuanya duduk lagi, duduk atuh, duduk yang rapi, yang ganteng, yang cantik. Udah? Nah, tadi kan teman-teman kalian sudah ya presentasi di depan mengenai sumber energi yang ada di bumi, kemudian macam-macamnya itu seperti apa, dan juga contohnya yang bagaimana, dan juga manfaat sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Dan tentunya itu kalian pernah menggunakan sumber energi seperti menonton TV, menjemur pakaian, menyetrika baju, memasak. Terus apa lagi? Yang tadi disebutkan temannya? Ya, benar sekali. Dan main game. Main game juga maksudnya mengecas HP itu kan termasuk. Ya, mendengarkan radio juga bisa. Aduh, pintar banget anak ibu. Nah, sudah. Oke, selanjutnya di sini tuh ibu punya permainan ya. Ibu punya permainan mengenai temukan aku. Nah, tapi sebelum itu, duduknya masih di kelompoknya yang tadi. Masih ya, jangan pindah. Ayo, Rizky, balik lagi ke kelompok 1. Balik lagi. Sudah? Nah, di sini Ibu punya satu video lagi mengenai masih berkaitan dengan sumber energi. Nah, setelah kalian menonton video, ya, di sini kan ada temukan aku. Nah, temukan akunya ini carilah kata-kata atau satu kata atau banyak banget, di sini ada banyak banget kata. Silakan tarik garis mengenai apa yang ada dalam video. Ketika sudah, Ibu akan hitung berapa jumlah kata terbanyak dari masing-masing kelompok. Dan bagi kelompok yang mendapatkan kata terbanyak, Ibu akan memberikan sesuatu. Hadiah, jeng jeng. Ya tuh jajan. Kalian kan suka jajan. Oke, semuanya siap? Perhatikan gambarnya baik-baik. Nanti Ibu jelaskan lagi kok, benar. Ibu jelaskan lagi mengenai permainannya tuh seperti apa. Silahkan tonton videonya dengan baik ya. Hai teman-teman, yuk coba lihat. Di sekeliling kita banyak sekali energi. TV, lampu, kipas angin membutuhkan listrik untuk menyala. Ibu juga membutuhkan gas untuk memasak. Mobil dan motor juga membutuhkan bensin untuk dapat bergerak. Sepeda juga membutuhkan energi untuk bisa bergerak. Dari mana? Ya, dari tenaga kayuhan kamu. Ketika kamu makan, kamu juga mendapatkan energi yang bisa kamu gunakan untuk bermain maupun belajar. Seperti yang kamu lihat, energi sangat penting untuk kehidupan kita. Tapi tahukah kamu bahwa hampir semua sumber energi yang kita gunakan sekarang didapat dari bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada, di bumi terdapat makhluk hidup. Mereka menyerap sinar matahari dan menghasilkan energi lewat fotosintesis. Ketika mati, lalu mereka tertimbun ke dasar laut, dan energi tersebut masih tersimpan di dalam jasad mereka. Jutaan tahun kemudian, energi dari sinilah yang kita pakai saat ini dalam bentuk batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pemakaian bahan bakar fosil ini punya dampak buruk bagi bumi kita karena akan menghasilkan polusi yang dapat mencemari udara, air, dan tanah kita, dan juga membuat bumi kita semakin
panas. Berita terburuknya, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas. Sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat. Menyeramkan bukan? Untungnya sekarang sudah ada yang namanya sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tersedia dari alam dan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehabisan. Yuk kita kenali sumber energi ini satu persatu. Energi surya. Tahukah kamu, ternyata sinar matahari selain sering digunakan ibu untuk menjemur baju, dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Dengan teknologi yang ada sekarang, 2 panel surya dengan ukuran masing-masing sebesar papan tulis kita di kelas dapat menghasilkan energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik lebih dari satu rumah. Energi angin. Angin selain bisa kita gunakan untuk bermain layangan, juga bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi. Yuk kita lihat caranya. Pertama, angin yang tertiup kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin. Sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan roda gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran dari baling-baling. Dari roda gigi itu akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. Energi arus air. Di sungai, selain kita bisa bermain air dan berenang, ternyata juga bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gimana sih caranya? Energi dari arus air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air ini akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan tersebut menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung pada tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar, seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu, bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya. Jadi, banyak sekali kan sumber energi terbarukan di sekitar kita? Jika kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik, bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak lagi bergantung dengan energi dari bahan bakar fosil. Sehingga sambil menikmati energi listrik yang dihasilkan, bumi kita pun juga akan lebih terjaga. Seru kan teman-teman? Yuk kita belajar lebih giat lagi agar di masa depan kita bisa mengelola energi-energi terbarukan ini dengan semakin baik.
ulang kembali ya mengenai tugas permainan temukan aku. Nah, silakan kalian berdiri, berbanjar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu akan taruh ini, kertas ini di meja. Sudah ya? Ibu sudah taruh kertasnya di meja. Silakan. Nanti itu sistemnya berlomba. Kita akan berlomba. Misalnya, si Rizky itu kelompok 1. Terus di belakangnya ada si Cinta. Oh, itu bukan Cinta. Oh ya, Cinta kan sakit. Oh, Cinta, ya Allah, maafin ibu ya. Ya. Oke, ya benar. Ini kan Rizky, ini kan si Cinta. Nah, yang pertama main tuh si Rizky dulu. Rizky main ke depan, lari ke depan, set, lari. Terus cari satu kata, kemudian dilingkari atau enggak di garis itu. Kalau udah, silahkan Rizky ke belakang sana, ke belakang pojok. Nah, baru yang Cinta ini maju ke depan, main. Nah, benar, paham? Paham, oke. Ibu hitung ya, 1 sampai 3. 1, 2, 3, go, mulai. Ayo. Oke, ibu hitung ya, sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Angkat tangan, semuanya sudah angkat tangan. Oke, ibu hitung ya, kelompok 1 jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kelompok 1 itu 8 kata. Oke, mana? Oke. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kelompok 2, 10 angka. Ya, kelompok 3, ibu hitung lagi. Oh, ada 11 angka, tepuk tangan. Oke, kelompok 3, 11 angka. Oke, kelompok 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 13 angka. Ayo, tepuk tangan. Oke, kelompok 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16 kata. Tepuk tangan, kelompok 5. Oke, kelompok 6 mana? Oke. Ada 20 kata. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Yeay. Ayo semuanya berdiri lagi, kita nanti hadiahnya nanti setelah satu kali, dua kali, tiga kali, berkali-kali, bercikibar. Oke, silahkan kelompok 6 maju. Nah, di sini silahkan ini dibagi ya sama teman-temannya. Oke, sudah. Ini masih sisa, nanti yang akhir. Kalau yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu akan kasih hadiahnya. Oke. Nah, silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Ya, tempat duduk yang pas awal, bukan kelompok ya. Silakan duduk. Sudah? Perhatian. Nah, paham mengenai pembelajaran hari ini? Oke, bagus sekali mengenai sumber energi yang ada di bumi. Bagus. Nah, mungkin itu pembelajaran dari ibu hari ini. Semoga menyenangkan dan semoga kalian mendapatkan berkah ya mengenai pembelajaran ini. Ibu tutup. Sekian dari ibu. Oh, berdoa terlebih dahulu tuh. Pintar, untung kalian mengingatkan. Bagus, silahkan. Oh, kali ini yang itu Rizky. Silahkan maju. Kita mimpin doa bareng-bareng, ayo maju. Tempat duduk siap gerak. Oke. Berdoa
dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih, Rizky. Oke. Ibu tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.